Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini kebagian untuk nge-review satu dari berapa ya? Gue lupa anjir. Dari 4 ya. Ada 4 total film Indonesia tayang di bioskop minggu ini dan gue kebagian nge-review salah satunya yang kebetulan juga adalah film yang kayaknya bakal jadi rilisan dengan jumlah penonton paling dikit karena emang layarnya juga paling dikit dan kalau lu lihat genrenya, isunya, ceritanya itu adalah yang paling nggak menjual dibandingin saingan-saingan yang lain, yaitu ada Mungkin Kita Perlu Waktu, bikinannya Teddy Suryaatmaja yang sebenarnya udah tayang sempet di JAV akhir tahun kemarin pakai judul bahasa Inggrisnya ya, All We Need Is Time. Cuman gue sama Arya tuh udah terlalu sibuk, udah kepenuhan jadwalnya karena lu tau lah JAV itu penuh banget jadwalnya, jadi kayak kita udah nggak bisa untuk nambahin satu judul lagi. Tapi saran gue gini, kalau misalkan di kota lu film ini masih tayang, langsung tonton karena ini gue yakin di akhir tahun nanti bakal banyak tuh yang masukin di mungkin top 10, top 15 atau top 20 film Indonesia favorit mereka sepanjang 2025, dan pada saat list itu dibagiin bakal banyak juga yang baca atau yang nonton list itu tuh komen, wah gue kelewatan film. Jadi kalau misalkan di kota lu masih tayang, langsung tonton deh karena ini film yang berusaha memberikan cara bertutur yang beda. Tapi soal apa sebenarnya Mungkin Kita Perlu Waktu ini? Simpelnya bisa lu lihat dari opening scene-nya sih. Opening scene Mungkin Kita Perlu Waktu itu buat gue udah kayak merangkum the whole thing yang berusaha diceritain sama filmnya. Bukan berarti lu nggak perlu nonton sisanya ya, bukan. Tapi maksudnya poin utama filmnya itu udah diwakilin sama openingnya. Jadi di adegan opening itu ada karakter remaja namanya Ombak yang diperanin Bima Azriel. Dia itu baring di kamarnya di kasur gitu, dan dia berbaring sambil mainin ini lampu kamar. Jadi sambil dia nyalain, matiin gitu, nyalain lagi, nah gitu seterusnya. Dia nyalain, matiin terus. Dan setiap kali lampunya mati, kita itu diajak ngelihat sebuah flashback di saat si Ombak itu nyetirin kakaknya yang namanya Sarah diperanin Naura Hakim. Dan pada saat itu si Sarah lagi mabok, kecelakaan, mobilnya kebalik dan si Sarah meninggal. Ya kurang lebih gitulah yang mau disampaikan sama filmnya. Apa anjir? Gitulah tuh gini maksudnya. Jadi Teddy itu pengen ngasih lihat ke penonton hal-hal yang manusia, individu kita ini lihat atau rasain pada saat lagi jatuh ke jurang paling dalam, paling gelap di kehidupan lah, intinya gitu. Ya hal-hal itu kan kerasa menyeramkan, kerasa menyakitkan, tapi bagian terburuknya bukan di situ. Bagian terburuknya adalah semua perasaan tadi itu nggak bisa dihapus dengan gampang, bahkan lebih susah dihilangkan daripada the real darkness. Tadi kita ngomongin kegelapan kan, kegelapan yang sebenarnya nih, kegelapan ya inilah dunia ini gampang banget hilangnya. Lu kayak tadi deh, nyalain lampu cetek itu bisa hilang. Makanya mungkin si Ombak tuh berusaha nyalain lampu karena dia berusaha untuk menerangi kegelapan dia, tapi nggak bisa. Kegelapan di hati manusia itu nggak bisa dihilangkan segampang itu dengan cara nyalain lampu. Dan nanti kita bakal kenalan lebih jauh sama semua karakternya setelah opening kreditnya yang kayak berusaha dibikin artsy ya, karena dia tuh pakai lagunya Chopin, Nocturnes Opus 9, yang beberapa kali akan kedengeran di film ini, termasuk versi cover gitar akustik yang gue suka banget, cakep banget itu. Tapi intinya setelah itu kita bakal kenalan sama karakter-karakter yang lain. Selain Ombak yang ngerasa dia itu bertanggung jawab atas kematian kakaknya, ada juga orang tua dia yang juga tidak lebih baik kondisinya. Misal emaknya deh, Kasih namanya, yang diperanin Syaina Febrianti. Dia itu terpukul banget, tapi si Kasih ini berusaha nyari pelarian dalam tanda kutip ya, karena gue nggak menemukan kata yang lebih baik, for lack of better word, itu pelarian ke agama. Dia kurang cocok sama hal-hal sains. Makanya pada saat Ombak itu sempat berusaha bunuh diri, bukan dibawa ke terapis, bukan dibawa ke psikolog, psikiater atau semacamnya, diruqyah lah anak itu. Anjir, ya wajar anaknya akhirnya ngeberontak. Tapi intinya si Kasih ini agama banget. Makanya sekarang dia juga berniat buat berangkat umroh bareng suaminya Restu yang diperanin Lukman Sardi ya. Mereka berdua pengen umroh, pengen mencari ketenangan lah. Nah masalahnya si Kasih ini juga terkesan kayak menjauhin Ombak. Nah makanya dia tuh mau berangkat umroh juga ya sama suaminya Restu yang diperanin Lukman Sardi. Mereka berusaha mencari ketenangan lah intinya. Mungkin karakter Kasih kalau lu lihat sekilas akan kerasa nyebelin ya. Kayak ini kenapa sih ibu
ibu masa seperti itu, masa kayak nyalahin anaknya, masa anaknya mau ngajak ngobrol, mau memulai semuanya kembali kayak nggak peduli dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita juga mesti pahamin nih, kasih itu kayak gimana isi pikirannya. Dia ini kan religius banget, bahkan at some point nanti dia akhirnya pakai itu tuh, pakai hijab, karena dia sekali lagi berusaha mencari ketenangan lewat hal-hal yang religius. Lah kok anak perempuan dia si Sarah itu meninggalnya dalam kondisi mabok. Lu bayangin, seorang ibu yang religius mendapati anak perempuannya, anak sulung dia itu meninggal dalam kondisi mabok. Dan pada saat masuk ke kamarnya si anak itu yang udah meninggal, di lemarinya dia nemu botol vodka, botol soju, dan segala macam miras yang lain lah. Ya lu bayangin gimana hancurnya perasaan dia. Atau lebih tepatnya bukan cuman hancur sih, gimana bingungnya si Kasih ini buat meneruskan hidup. Kayak pegangan dia tuh udah hilang semua. Sebaliknya si suami, si Restu, si Lukman Sardi ini kayak berusaha terlihat tabah, karena dia ngerasa sebagai kepala keluarga ya tanggung jawab gue nih untuk menjaga supaya anggota keluarga yang lain ini hidupnya nyaman, supaya kapal kita ini, kapal keluarga kita ini tetap bisa ngapung, nggak tenggelam, bisa terus berlayar. Nah dia berusaha bikin situasinya tuh menyenangkan lah, tapi kadang agak berlebihan sampai hal-hal yang serius yang mestinya disikapin dengan lebih peka. Misal istrinya ngomong sesuatu, itu dia tanggapnya dengan terlalu santai, jadi kayak seolah-olah dia mengerdilkan apa yang istrinya rasain. Dan si Restu sendiri tuh nahan luka juga ya, bukan berarti dia kayak nggak punya luka. Dia tuh sering kayak misalkan pulang kantor, parkir mobil di garasi, nggak langsung turun, tapi kayak menyendiri dulu, nangis dulu, karena dia nggak pengen memperlihatkan perasaan itu tuh ke keluarganya. Ya intinya ini 3 orang anggota keluarga disfungsional yang ngejalanin hidup itu udah nggak ada semangat. Mereka ini kayak cuman ngejalanin peran sosial aja. Oke, Ombak itu sebagai seorang murid, Restu itu sebagai seorang suami, karyawan, si Kasih udah berhenti kerja, jadi dia tuh kayak lost her way gitu. Nggak tahu nih mesti sekarang peran gue apa selain seorang istri, seorang ibu rumah tangga. Jadi mereka tuh cuman kayak menjalani peran-peran yang tersisa aja, kayak bagian spare part dari sebuah mesin yang bergerak ya cuman biar mesin itu nyala gitu aja. Dan gue suka sih sama caranya Teddy itu nge-treat soal mental health di sini, karena rasa sakit yang karakternya alamin itu nggak dipakai buat dramatisasi, nggak dieksploitasi lah gampangnya, nggak kemudian nangis sedih terus pakai musik yang mendayu-dayu supaya bikin penontonnya nangis. Kalau lu ngerasain impact secara emosi itu bukan dari dramatisasi atau manipulasi, tapi dari acting para pemainnya. Gue suka trio pemeran utamanya tuh, si Lukman Sardi, Bima Azriel, sama Ina Febrianti. Gue suka banget. Si Bima Azriel itu jago meledakan emosinya, lebih bagus daripada yang gue kira. Pada saat dia kayak mencurahkan rasa sakit dia gitu, orang tuh pada nggak ngerti apa yang aku rasain tuh. Wah, menusuk banget. Ina Febrianti itu bisa dia ngeluarin kata-kata nyelekit ya, kata-kata tajam mungkin lebih tepatnya daripada nyelekit ya, yang mungkin bisa melukai orang yang ngedengerin kata-kata itu, tapi sebenarnya itu kata-kata adalah bentuk ekspresi dari sakitnya dia sendiri. Jadi dia tuh hatinya sakit, makanya keluar kata-kata yang agak tajam, yang itu mungkin juga bisa menyakiti orang lain. Kompleks dinamika perasaannya. Terus si Lukman Sardi, wah, gue sempet hampir nangis sih ngeliat gimana dia itu kayak ngepres semua emosinya, kayak cuman duduk diam ngelamun, tapi matanya tuh berkaca-kaca, kayak bisa ngerasain juga seseknya tuh gimana berusaha untuk menjaga supaya keluarganya itu tetap harmonis, padahal dia sendiri juga terluka. Anjir tuh sakit sih. Jadi intinya mungkin kita perlu waktu itu daripada mengeksploitasi, lebih fokus ke proses observasi. Penonton tuh diajak untuk mengamati lah. Oh, perasaan orang yang lagi berduka itu seperti ini, depresi itu gini. Kita nggak diajak untuk menghakimi. Udah, kita diajaknya tuh sebatas duduk, perhatiin. Udah, kayak yang bisa kita lihat pada saat, kayak misal pada saat Ombak itu akhirnya bisa ngobrol tuh sama cewek yang dia taksir, Alika namanya ya BTW, yang diperanin Tisa Biani. Mereka berdua akhirnya bisa ngobrol, dan ternyata si Alika juga punya luka dia sendiri, terus saling berbagi luka lah, saling menguatkan satu sama lain. Nah, interaksi mereka ini dikemasnya sama Teddy Suryaatmaja itu kayak Before Sunrise. Jalan, ngobrol, berbagi isi hati, terus nanti sempat mampir ke music booth juga. Itu udah tuh pada saat mampir ke music booth gue Before Sunrise. Dan gue suka cara itu karena itu film favorit gue. Tapi bukan cuma itu ya, maksudnya adalah kalau di Before Sunrise atau film-film dia yang lain ya, Richard Linklater itu kan make obrolan tuh, kata-kata verbal itu sebagai cara biar penonton
penonton paham kondisi hati dan isi pikiran karakternya gimana. Walaupun si karakter mungkin nggak ngomongin itu secara belak-belakan ya, tapi kita jadi paham karena kata-kata yang dia keluarin. Di sini treatmentnya sama. Mereka berdua ngobrol, bukan cuman sebatas ngobrol, tapi biar penonton itu isi hati mereka tuh gimana. Nah, cuman gini, gue yakin filmnya bakalan jauh lebih kuat, jauh lebih emosional kalau porsi hubungan si Alika dan Ombak ini dibanyakin daripada dia harus berbagi porsi sama adegan-adegan kunjungannya Ombak ke si psikolog dia yang namanya Nana yang diperanin Asri Welas. Masalahnya gini, gue nggak tahu di sini karakter Nana itu mau dipakai untuk merepresentasikan apa, mau digambarkan seperti apa, gue nggak tahu. Karena jelas ya, dia bukan seorang psikolog yang baik. Pada saat si Ombak itu curhat konsul sama dia, omongannya tuh ketus, reaksinya itu ketus, tatapannya itu menghakimi banget, cara dia ngerespon itu kayak nggak punya empati. Anjir, semuanya tuh serba judgmental, kayak ini adalah seorang psikolog yang menyalahi segala ilmu kode etik psikologi. Anjir, gue kalau misalkan dulu pas kuliah terus praktek dan gue sebagai psikolog seperti itu, dapet gue kayaknya. Misalkan si Ombak tuh lagi lepas ya, perasaannya lagi meledak-ledak gitu, aku tuh juga punya perasaan. Dia bukan berusaha menenangkan, tapi kayak, perasaan apa? Emang kenapa? Ngapain kamu kesini? Pulang sana. Lah ini kalau ada psikolog kayak gini ya in real life, dan gue yakin sebenarnya ada sih, tapi sangat sedikit dan gak akan laku juga ya. Kalau ada psikolog seperti itu in real life, makin parah kondisi mental pasiennya tuh. Nah, gue nggak masalah andaikan memang filmnya itu berusaha ngasih lihat kalau ini loh ada psikolog yang jelek kayak gini dan ini memperburuk pasiennya. Gue nggak masalah kalau misalkan ada penggambaran seperti itu. Justru bagus karena itu membuka mata kita. Kayak misalkan ada dokter yang malpraktek, misal ada ustadz yang tidak alim. Nah, ini sama nih, ada psikolog yang ya nggak punya empati itu gampangnya. Gue nggak masalah kalau seperti itu. Tapi ini nggak jelas mau digambarkan seperti apa. Soalnya nanti kita juga bakal ngeliat kalau si Nana ini bisa ngasih wejangan yang berharga, bisa membantu si Ombak. Bahkan pas ngobrol sama bapaknya ya si Lukman Sardi itu, dia bisa munculin empati. Gue jadi bingung, inkonsisten penggambarannya. Kadang dia baik, kadang dia psikolog yang buruk. Kalau mau menggambarkan dia sebagai psikolog yang normal, kok dia jelek banget. Tapi kalau mau ngelempar kritik terhadap sosok psikolog yang jelek, kok dia juga nggak jelek-jelek amat. Maksudnya nggak total gitu kalau mau menggambarkan dia secara negatif. Gue curiga ini memang dasarnya treatmentnya yang jelek, mau itu penulisannya atau directingnya atau mungkin actingnya atau mungkin bahkan kombinasi ketiganya ya. Gue curiganya justru di situ ada yang miss dari treatment terhadap karakter Nana ini, dan itu sayang banget karena experience gue nonton Mungkin Kita Perlu Waktu jadi terganggu gara-gara karakter minor yang sebenarnya ya nggak penting-penting amat, atau misalkan peran dia tuh dipangkas deh cuman 1-2 scene, itu juga bisa. Sayang di saat experience nonton sebuah film terganggu karena karakter yang ya nggak wajib ada. But still overall Mungkin Kita Perlu Waktu ini menarik banget. Satu yang gue suka adalah kalau kita lagi nonton film-film yang ngomongin mental health ya, tapi yang lebih mainstream approach-nya, kan kita bisa ngeliat tuh ya gradasinya dari awal tuh hancur banget, terus makin lama makin positif, membaik karakternya. Mungkin nanti sebelum klimaks pas third act itu jatuh ke jurang yang paling dalam lagi sebelum akhirnya bangkit. Polanya kan kayak gitu ya. Nah di sini enggak, kayak seiring waktu tuh ya sesekali membaik, tapi kok makin lama malah makin hancur anjir ini karakternya, keluarganya makin disfungsional. Gue jadi penasaran ini nanti endingnya mau dibawa kemana. Itu menarik dan gue suka gimana ya, gue nggak akan spoiler tapi intinya konklusinya itu nggak bermain aman lah. Teddy nggak pengen kayak berusaha memuaskan semua pihak atau mengikuti para normis gitu. Dia tahu realitanya seperti apa. Dia tahu kalau ya sometimes memang sebuah kapal itu udah terlalu banyak kerusakan. Kalau misal dipaksa untuk terus berlayar, yang ada malah makin membahayakan para penumpangnya. Jadi better mungkin ya para penumpangnya tuh turun dari kapal itu, kapalnya dibiarin tenggelam dan mereka lanjut berlayar pakai kapal yang beda masing-masing. So buat Mungkin Kita Perlu Waktu, gue kasih skor 7 dari 10 lah. Bisa lebih kalau tadi karakter psikolognya tuh lebih jelas maksudnya mau gimana. Tapi sekali lagi ini masih film yang bagus, salah satu yang terbaik tahun ini so far di Indonesia. Jadi silakan lu tonton kalau masih tayang di bioskop di kota lu. Dan silakan bagiin juga review lu, boleh di kolom komentar, boleh juga lu isi di skorefilm.com. Silakan tolong diramaikan ya itu websitenya. Dan seperti biasa gue mengucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari tier Besti La Familia. Thank you so much. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.